Halo guys, apa kabar? Kali ini kita akan membahas game terbaru Sweet Baby Inc. Hampir setiap game yang berafiliasi dengan Sweet Baby Inc. berubah jadi sampah. Entah mereka dikelilingi kontroversi karena beberapa developer menjadi bagian dari proyeknya. Atau mungkin mereka memang nggak bisa buat game bagus. Sekarang ada game Wu-Tang, Rise of the Deceiver, yang baru aja diumumin di Summer Game Fest. Diketahui bahwa Kim Belir dan Sweet Baby Inc. berafiliasi dengan game ini. Siapapun berpotensi bisa buat game. Nggak peduli apapun pandangan politik mereka. Jika mereka bisa buat game yang menghibur dan bagus, itu yang terpenting. Tapi nggak dengan Sweet Baby Inc. Apa game menghibur dan bagus dari mereka? Concord. Dimanapun kalian lihat nama Sweet Baby Inc. di sebuah game, kalian pasti tahu game itu bakal jadi sampah. Pasti ada aktivisme-aktivisme, propaganda politik, rasisme. Kita tuh main game biar dapat pengalaman yang menyenangkan dan bisa menghibur kita. Sepertinya di game Wu-Tang ini, pengalaman itu nggak bakal kalian dapetin. Master of TDS memposting, Sweet Baby Inc. terdeteksi. Game besutan Brass Lion Entertainment yang telah lama dirumorkan akhirnya terungkap. Wu-Tang, Rise of the Deceiver, dibuat dengan keterlibatan langsung dari Kim Belir dan Cameron Wild. Bicaralah dengan dompet kalian, teman-teman. Aku juga selalu ngingetin ya, tabung uang kalian, jagain dompet kalian, karena masih banyak game yang lebih bagus. Apakah game ini saat keluar nanti bakal fantastis? Atau punya story yang bagus? Mungkin ya. Tapi kalian nggak bisa berasumsi game ini bakal bagus ketika mereka berafiliasi sama Sweet Baby Inc. Kalau kalian lihat dari trailernya, belum banyak yang ditampilin. Cuma beberapa detik gameplay. Dan ini game yang bakal gampang banget aku skip. Menurut aku nggak menarik dan nggak keren. Bukan game untuk aku lah ini. Tapi kita lihat aja nanti gameplay trailernya seperti apa. Wu-Tang Rise of the Deceiver mempertemukan hingga 4 pemain co-op untuk melawan, Deceiver, yang menjadi judul game dan menyelamatkan rumah mereka, Shaolin. Game ini memadukan Afro-surrealisme dan anime, dan memiliki soundtrack dari lagu-lagu Wu-Tang klasik dan musik baru dari DJ Jazz Blaze. Menurut siaran pers, proyek ini awalnya dimulai sebagai bagian dari film horor mendatang, Angel of Dust, dari anggota Wu-Tang Ghostface Killah dan RZA. Wu-Tang yang klasik itu game fighting, dan aku belum pernah mainin gamenya. Jadi ini easy skip lah buat aku. Informasi tambahan, Ivan Narcisse, penulis senior di Brass Lion Entertainment, mengakui dalam klip ini bahwa permainan tersebut melibatkan Kim dan Cameron secara langsung. Currently at Brass Lion, I'm one of the writers and there are designers working on a game that we're making. Kim and Cameron both work on it in a consulting capacity. Bro, dia ngaku dua orang yang kontroversial ini membantu menggarap game ini. Kalian pasti udah nggak asing lah sama dua gambar ini. Aku langsung aja ya bro, aku nggak bakal tertarik kalau udah ngeliat dua orang ini. Kalau misal nih, aku tertarik sama game ini, langsung hancur guys. Setelah ngedengerin mereka terlibat. Aku nggak percaya siapapun yang kerja sama Sweet Baby. Dan kalian pun seharusnya juga begitu. Jangan percaya sama mereka. Apapun yang mereka sentuh pasti ada maksud terselubung di baliknya. Entah itu pesan politik atau propaganda. Maksudku bro, di God of War Ragnarok yang berafiliasi dengan Sweet Baby, berakhir Angerboda dirasuap jadi kulit hitam. Jadi kalian nggak bisa percaya orang-orang ini bro, untuk benar-benar menghibur kalian. Mereka cuma mau ngedorong agenda mereka. Sangat disayangkan memang. Aku kira mereka sebelumnya udah kapok, tapi ternyata enggak bro. Mereka nggak pernah belajar, dan nggak mau belajar. Mereka memang intinya mau ngerusak industri ini bro. Ini yang rusak bukan hanya identitas gamenya, tapi cerita gamenya sendiri. Contoh, Dragon Age The Veilguard. Masa ada lore tentang non-binary? Ini kan jadinya cringe dan mengerikan bro. Tapi kita nggak tahu ya, apakah mereka kerjasamanya baru-baru ini atau tahun lalu. Kita lihat aja nanti ya, game ini bakal bagaimana jadinya. Oke, mungkin segitu aja ya dari aku. Bagaimana menurut kalian guys tentang Wu-Tang
Rise of the Deceiver ini? Silahkan komen di bawah. Kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, jangan lupa like videonya dan cek videoku yang lain. Semoga kalian menikmati videonya and see you guys next time. Peace.